Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Virus corona di Jakarta masih ganas, membuat Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi hingga 6 Desember 2020. Ya, lantaran PSBB transisi 2 pekan terakhir tak efektif, alias justru memompa angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Tak tanggung-tanggung, jumlah kasus positif baru di DKI memecahkan rekor pada pekan kemarin. Total ada 1.579 kasus baru di Sabtu, 21 November 2020. Dan selama 2 pekan terakhir, kasus aktif corona di Jakarta melompat nyaris 5%. Di mana pada 7 November berada pada 8.026 kasus harian, lalu menjadi 8.444 kasus positif harian pada 21 November. Persentase total kasus terkonfirmasi positif setiap hari juga kembali menunjukkan kenaikan. Ini berarti penularan kasus di Jakarta mulai sedikit meningkat setelah sempat melambat pada pekan sebelumnya. Pemerintah DKI juga mencatat keterisian tempat tidur isolasi dan ICU di 98 rumah sakit DKI meningkat dalam 2 pekan terakhir. Bahkan, ruang ICU sudah terisi sebanyak 70%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama kepolisian mengingatkan agar masyarakat tidak abai pada protokol kesehatan. Pemprov DKI Jakarta bahkan ambil ancang-ancang menarik rem darurat bila kenaikan kasus tercatat secara signifikan. Jadi jangan sampai kita ingin melakukan kegiatan yang justru membuat pengendalian COVID ini menjadi buruk. Bila ada yang melanggar akan ditindak dan ada aturannya. Dalam aturan Pergub di situ ada dan itu yang kita tegakkan. Jadi kita mengharap kepada semua pihak, mari kita tertib menjalankan. Kami di pemerintah pasti menjalankan yang 3T dan kami berharap masyarakat menjalankan 3M. Untuk saling bersinergi, berkolaborasi agar kita bisa menciptakan suasana yang aman, damai dan sejuk, kondusif, sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dalam penanganan COVID, bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi untuk menangani pandemi COVID yang belum aman sampai dengan saat ini. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berharap pemerintah DKI lebih serius menerapkan aturan PSBB. APindo pun menyentil kejadian kerumunan yang melanggar protokol kesehatan pekan lalu, namun minim penindakan. Untuk kita inginkan juga konsistensi dan disiplin dari semua pihak begitu. Jangan sampai misalnya yang satu sudah kita berperutan demikian lama, tapi kemudian yang lain itu diperbolehkan gitu loh. Karena kita pelaku usaha ini kan sudah 10 bulan lebih ini kita menderita. Yang kondisinya sekarang sudah sangat berdarah-darah gitu. Kalau kemudian harus menjalankan sesuatu yang tidak ada kunjung selesainya kapan. Dengan ini, maka seluruh kegiatan belajar mengajar belum diperbolehkan untuk tatap muka. Lalu, hanya gedung perkantoran yang bisnisnya bergerak di sebelah sektor esensial yang boleh beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Aktivitas makan di restoran atau kafe diizinkan asal menerapkan protokol kesehatan 3M dan pesta yang digelar di dalam ruangan boleh digelar dengan catatan maksimal pengunjung adalah 25% dari kapasitas normal ruangan. Sampai kapan kebijakan ini diterapkan? Tak ada satupun yang bisa meramalkan dengan tepat. Namun, masyarakat perlu sadar bahwa 3M saat ini menjadi senjata ampuh untuk melawan COVID-19. Tim Liputan, CNBC Indonesia.